Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Terlalu manja. Terlalu manja. Apa sih makna manja? Manja itu tadi kata Bedu minta diperhatikan orang. Biasanya manja ini punten anak yang pertama atau anak yang bontot atau perempuan satu-satunya dalam keluarga atau laki-laki satu-satunya dalam keluarga atau anak yang diinginkan, seseorang yang diinginkan biasanya menjadi manja. Kenapa? Semua yang dia inginkan dipenuhi tanpa ada penolakan. Bolehkah dalam Islam manja? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Masya Allah. Apalagi kalau punya cucu. Cucu pertama dari kedua belah pihak, dari suami. Cucu pertama dari pihak cucu pertama. Itu biasanya neneknya dari kedua belah pihak memanjakan cucunya. Masya Allah. Diberebutin tuh cucu, dikasih apa yang dia tidak minta, apalagi yang dia minta. Boleh enggak? Boleh, tapi yang tidak boleh berlebihan. Nih anak udah gede, kita wajib melatih anak harus mandiri. Jangan dimanja berlebihan. Misalnya, anak udah TK pulang sekolah. Ayo buka sepatunya. Ayo talinya begini cara bukanya. Jangan begini. Mama, ntar. Bi, bukain sepatunya. Bi, ambilkan tasnya. Bi, ambilkan baju gantinya. Gantikan. Itu anak manja nggak karuanan, tidak dilatih untuk mandiri. Sampai kapanpun tidak punya tanggung jawab. Nggak pede dia. Betul. Ya. Karena sesuatu yang dia sebetulnya bisa selalu ditolong oleh orang lain. Ini salah kita melatih anak. Jadi nggak pede dia. Padahal pede itu modal hidup. Jadi manja sih boleh aja. Misalnya cucu manja sama neneknya. Iya. Manja sama ayahnya. Istri manja sama suami. Suami manja sama istri. Cuman punten kalau suami istri jangan memanjakan di depan anak-anak. Apalagi anak belum gede. Iya betul. Nggak pantas. Kemanjaan itu silahkan. Jangan jauh-jauh. Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf. Artinya apa? Seorang istri layak dimanjakan oleh suaminya karena dia sudah menyenangkan suaminya. Memberikan kepuasan sama suami. Membuat suaminya senang. Udah ngurusin kebutuhan suami. Wajar dong suami memanjakan dia. Ya. Tapi kata Allah bil ma'ruf, dengan yang layak, jangan berlebihan. Itu loh Quran menyatakan Al-Baqarah 228. Contoh. Manggil istrinya dengan panggilan yang dia suka. Rasul pun manggil istrinya, ya Khumairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah putih bule kena panas matahari merah. Makanya ya Khumairah. Pihak merah-merahan. Yang pemerah-merahan. Dia katakan dalam suatu ketika Rasul kalau manggil istrinya, Aisy. Dari Aisyah jadi Aisy. Jangan manggil, gendut. Jenong, hitam, bongkok. Salah. Menyakiti perasaan pasangan Anda. Bagaimana Rasulullah memanjakan istrinya? Contoh. Suatu ketika kaum Habasah orang Ethiopia itu pada bermain tuh anak-anak tuh di masjid. Rumah Rasulullah kan dengan masjid tuh bergandengan, nempel gitu. Kita lihat di Madinah. Rasul bilang, Humairah, maukah engkau melihat mereka lagi bermain? Mau ya Rasulullah. Rasulullah begini nih, agak dipendekkan sehingga Siti Aisyah ini dagunya ditempelkan di pundak Rasul. Kemanjaan bukan? Iya, mau manja. Manja. Kalau suami tidak memanjakan, nggak bakal dia menyiapkan pundaknya untuk dagu istrinya. Sweet banget. Udah agak lama Rasul nanya, ya Humairah,
Cukup? Belum ya Rasulullah. Kenapa Rasul memanjakan Siti Aisyah? Aisyah merasa dimanjakan, dikolokin sama Rasulullah. Dia bilang, bukan soal ngelihat anak-anak yang main, anak Ethiopia, anak Habasah, bukan. Tapi aku suka berbanja, daguku disimpan di pundak beliau. Masya Allah. Artinya suami istri bermanja dipersilahkan, yang tidak boleh berlebihan. Misalnya ada masalah apapun, si istri melukin suaminya, suami ngebelai istrinya, mengecup, itu kan memanjakan. Kemudian juga dipuji istrinya pakai baju yang bagus, dipuji masakan istrinya, itu pun termasuk memanjakan. Itu memupuk rasa cinta, sehingga cinta yang sudah agak-agak kurang menjadi subur kembali. Jadi itu pupuknya. Iya. Saling memanjakan bentuk dari romantisme sebuah hubungan ya, Maya. Betul. Agar lebih langgeng hubungan itu. Apakah rumah tangga Anda romantisnya nampak, ada, banyak, atau sedang-sedang saja? Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Terlalu manja. Kalau manja itu terlalu itu semua yang terlalu tidak disukai oleh Allah. Coba kalian lihat Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Contoh, ini bini bisa bawa motor. Bisa, Mah. Bisa. Ternyata kalau mau ke pasar, mau beli apa, dikit-dikit, ntar aja nungguin ayah. Ya. Nah, manja. ogol kan? Ogol. Mbak, punten. Kalau kata mama, kalau udah berlebihan begitu, dia bukannya seneng, enak gua lihatnya. Bener nggak? Iya, Pak. Harusnya kita ini walaupun sekali-kali suka dengan kemanjaan, tapi jangan lebay. Yang lebay itu menyebalkan. Iya, Mah. Kita harusnya bisa. Yang kita bisa melakukan, kenapa nyuruh orang lain? Nyusahin orang. Apa gunanya hidup kita kalau kita tidak bermakna buat kehidupan kita? Harusnya jadikan hidup kita yang bermakna. Karena orang itu akan dilihat ketika kita kemana-mana kebaikan kita, bukan keogohan kita. Coba, ada yang maaf. Iya, Mah. Perempuan mau minum botol. Tolong dong bukain, nggak bisa. Mau makan jeruk, kupasin. Ya Allah. Keburu habis tuh jeruk sama orang. Minum kelapa, kupasin kelapa dong sayang. Gue nggak bisa, udah pas kelapa apa sih yang nggak bisa? Jadi punten, terus terang, hidup ini jangan bermanja. Jangan memanjakan diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Amin. Bukannya yang namanya mata dipakai apa, telinga dipakai apa, hidung dipakai apa, tangan dipakai apa, kaki dipakai apa, semuanya akan berbicara. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya akan datang di suatu masa di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan selama ini. Tuh, dengerin anak saya ngomong, pemirsa. Iya, Mah. Jadi sekarang mah semuanya diem, mulut doang yang ngomong. Kalau sudah datang kematian, mulut dikunci oleh Allah, tidak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Semua anggota tubuh kita. Dipakai apa selama ini? Kenapa harus bermanja? Iya. Fungsikan anggota tubuh kita, elemen-elemen yang Allah berikan kepada kita dengan fungsinya mereka masing-masing. Kalau semua nyuruh sama orang, bisa ngambil minum, ambilin minum. Bisa jalan, tolong dong tuntun. Lah, mana tanggung jawab anggota tubuh kita? Ya. Sekali-kali kita manja pada waktunya. Kalau manjanya berkelanjutan, saya jamin yang memanjakan Anda pun bete. Tahukah Anda bete? B sama T. Bete, boring total. Bosen tahu. Tahu. Bete. Begitu. Itu ya.
Mah, kalau seandainya manjanya gini, dia anak bontot. Hah. Terus sampai udah nanti menikah pun maunya tuh tetap dikelonin sama mamanya, mainnya senderan, dipeluk-peluk mamanya. Sekali-kali boleh. Boleh. Dan itu banyak terjadi. Dan istrinya wajib tahu memang suami saya anak bontot yang dimanjakan semua orang. Ketemu mamahnya nyender, dipelukin. Itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah kalau dalam hidupannya, dalam ekonomi minta dimanjakan, artinya dia tidak mandiri. Minta perhatian ibunya, emang biasa begitu. Iya, biarin. Lendotan, pelukan sama emaknya, wajar. Dan itu sering terjadi seperti itu, termasuk saya dengan anak-anak saya. Itu manja yang diperbolehkan ya, Mah? Diperbolehkan. Makanya boleh bermanja, tapi dengan orang yang memang layak dan dihalalkan dalam akidah Islamiah kita. Lagian nyender mulu kayak cakwe, di gerobak kan nyender mulu gitu. Iya lagi. Kenapa? Karena cakwenya tinggi, jadi gender. Coba kalau yang namanya molen. Kecil dong. Kagak tinggi dia mah, Geletakan dia jadi mah. ngegeletak. Geletak. Beda bentuk. Iya, Bener ya, kalau tinggi banyak nyender ya Mbak ya. iya. Iya. Kalau cakwe bulat melinding. Iya. Enak tuh cakwe. Enak mah. Sukanya. Aduh, jadi pengen makan Jadi cakwe. pengen nanti ya. Pagi lo mikirin cakwe lo. Iya. Besok beli. Besok beli Pak. Gimana yang bawa enak nih yang deket ya? Iya ya, jadi mikirin cakwe. Tenang, sorry lewat pinggiran ada. Siapa? Mah, kalau manja tadi kasih sayang boleh, tapi manja dalam hal untuk menghidupi keluarganya sendiri masih aja minta ke orang tuanya, manjanya kayak begitu Mah, itu berlebihan ya Mah? Jadi begini, kita sebagai orang tua memanjakan anak itu ada waktu dan tempatnya. Mana yang kita manjakan, boleh jadi kalau kita menunjang, membantu yang kekurangan, mencukupi yang belum cukup boleh. Tapi jangan 100% di cover karena anak tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi bisa memilah dan memilih. Kita latih anak kita, dimodalin, suruh usaha, ini bekerja ini, kita nasehatin, mereka jalan, kita bantu wajar. Karena begini, ada orang yang rezekinya dari diri sendiri. Ada orang tua rezekinya dari anak. Ada anak rezekinya di orang tua. Jadi tidak sama begitu. Rasul menyatakan, tapi masing-masing punya tanggung jawab. Karena Rasulullah menyatakan, orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Bukan yang minta sama orang. Makanya al-yadul ulya hurumilai supla, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Kata beduk, yang minta dari sini aja diambil. Salah. Artinya kagak ngerti tentang hadis tadi. Jadi yang memberi lebih baik daripada yang memberi. Makanya Allah berfirman, wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan kamu meninggalkan turunan yang lemah, jadilah yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat akidah, kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat ekonomi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Betul. Sampai Rasul mengatakan, kadzal fakru ayyakuna kufron. Nyaris kepakiran membuat orang jadi kafir. Makanya harus kuat ekonomi kita. Insya Allah kalau membantu melengkapi silahkan. Tapi dalam rangka membuat dia kuat. Baik Mah, kalau begitu nih Mah, sebentar lagi ada yang saling menguatkan. Kita saksikan dulu ya. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 tentang tema kita hari ini, yaitu terlalu manja. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di Rumah Mama Dede. Kembali ke tema kita nih Mah ya, terlalu manja. Jadi Zara pernah dengar, pasangan suami istri yang awalnya nih manja-manjaan berdua, romantis. Pas sudah punya anak, istrinya ngomel, "Mama udah gak pernah lagi sih manjain aku." Terus suaminya bilang, "Kamu terlalu manja aja." Gitu. Nah, maaf, gimana tuh Mah? ketika suami istri belum menikah, itulah yang selalu Mamah bilang berbulan madu. Saling bermanja, saling memanjakan pasangannya boleh-boleh. Begitu punya anak kan anak dibikin berdua, waktu ngadonin berdua. Penuh perhatian kan? Perhatian dari ibunya, perhatian dari ayahnya.
otomatis perhatian si istri kepada suami berkurang. Kenapa? Porsinya sebagian buat anaknya. Dibagi-bagi ya mah. Perhatian suami berkurang kepada istrinya karena sebagian memperhatikan anaknya. Wajar dong. Wajar ya mah. Itu seharusnya pola berpikir Anda. Salah. Jangan menyamakan orang yang belum punya anak dengan orang yang sudah punya anak. Apalagi anaknya segede-gede gini tuh kayak bedu tuh, anaknya si kecil-kecil kayak begitu. Si Asror tuh. Anaknya masih segede-gede gitu, penuh perhatian emaknya. Justru suaminya memanjakan istrinya, bantuin ngurusin anak tuh Asror. Iya. Kalau soal si Agus sama si Ajis anaknya udah gede. Tuh si Nuna bantuin lu jadi laki, manjain bini lu. Teamwork ya, kerjasama Iya, ya. kerjasama Mendidik anak. dengan teamwork yang baik, harusnya begitu. Jangan, aduh saya mah kurang perhatian, suami saya nggak pernah manjain saya. Lah anak lu pun siapa yang ngurus? Mikir. Baik. Kadang-kadang Kadang-kadang emaknya juga suka protes tuh, Pak. Kadang-kadang emaknya juga suka protes tuh. Apa katanya? Ih, anaknya mulu diperhatiin, emaknya enggak gitu. Nah iya itu. Itu dia lupa yang bikin anak siapa, yang pengen anak siapa, mikir. Ya itu kan malah kan yang yang disalahin mah justrunya. Justru Iya. makanya harusnya sadar bahwa saya pun wajib memperhatikan anak saya karena waktu ngadonin berdua. Iya. Saya cium anak saya cium. Anak yang mulu dicium, ibunya nggak pernah gitu. Iya, iya. Kalau gitu karena anaknya masih bekerja, selepot, ibunya cium kagak ada salahnya. Lu juga berapa susahnya sih? Anak lu kan digendong tuh sama emaknya. Kalau bini lu ngomong begitu nggak ada susahnya, tinggal cengok ke situ doang. Lu juga kagak mikir, gampang tinggal nengok ke situ doang. Ya jadi mulu sama orang tua begitu-gitu doang lu. Iya. Kan belum pengalaman dalam berumah tangga, Mak. Karena berpengalaman. Jadi kalau bini lu protes begitu, anak lu diciumin, dimanjain, mamahnya nggak pernah diciumin, langsung sosor, kagak bayar, gratis. Bayar sih, Mak. Diciumin masuk bayar. Karena gratis itulah. Lu juga nggak bisa manjain bini lu sih. Iya, Mah. Ntar dah cobain. Itu diantaranya. Ngapain cobain sih, harus. Oh iya. Cobain. Emang saya dosa Ini banyak nih kagak gelar-gelar nih perkara rumah cobain tangga mulu nih. nih, Mah. Timbang cipok sedetik aja gak susah banget ya. Ini masalah Iya tuh. manja soalnya. Iya, diet Iya. kayaknya. Ya Allah, kayak pengalaman. Baik Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Mah. Masya Allah. Nah jamaah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama, dalam anggota keluarga itu saling bermanja boleh, tapi jangan sampai terlalu. Karena di surat Al-A'raf 31 pun Allah berfirman bahwa Allah nggak suka hal-hal yang berlebihan. Yang berlebihan itu nggak bagus ya Bapak Ibu. Untuk itu lebih baik kita lebihkan doa kita supaya kita bisa bermanja sama Allah yang tiada waktu batasannya. Silahkan Mah kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah kami sadar kami perlu kasih sayang, kami perlu kemanjaan, namun ya Allah kami pun sadar yang berlebihan tidak disukai olehmu ya Allah. Oleh karena itu ketika kami bermanja tidak usah berlebihan. Ketika kami memanjakan siapapun, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak turunan kami, jangan sampai kami berlebihan. Sadarkan kami ya Allah, karena Engkau tidak suka dengan yang berlebihan dalam memanjakan siapapun. Tentu saja dengan kudrat dan irodat darimu ya Allah, kami bisa memanjakan orang lain. Tapi kami pun ingin dimanjakan oleh orang lain yang di sekitar kita ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kasih sayangmu dengan Maha Rahman dan Rahimmu ya Allah. Insya Allah dengan Rahman dan Rahimmu kami bisa berkasih sayang, memanjakan, dan kami pun dimanjakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedo. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede.